Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini saya bakalan membersihkan tanaman hias dari daunnya yang sudah terlihat pada menguning ya. Karena di musim kemarau ini, jadi saya cukup sangat ekstra ya dalam merawat tanaman-tanaman hias saya. Bagaimana untuk menjaga kelembabannya, untuk melakukan penempatannya. Di sini saya memang sangat berusaha sekali agar daun dari tanaman hiasnya ya yang pastinya ini tidak begitu rusak. Dan di sini saya bisa melakukan penyiraman terhadap tanaman hias itu sehari itu bisa dua kali ya, agar tanaman-tanaman hias tersebut itu bisa tumbuh dengan baik. Dan keadaan daunnya juga bisa terlihat segar ya. Karena memang untuk di Wonosobo ya sekarang ini untuk rata-rata suhu udaranya itu mencapai 28-29, dan kalau hawanya dingin ya, hawa tetap dingin. Namun ketika sedang panas itu memang luar biasa sekali. Memang ada beberapa daun dari tanaman hias tersebut ketika memang dibiarkan begitu saja berada di area yang luar ya, yang kena panas itu sudah pasti gosong ya. Jadi di sini saya memang menumpuk-numpuk ya untuk meletakkan tanaman hiasnya ini berada di tempat yang teduh, yang setidaknya hanya beberapa saat saja terkena cahaya matahari. Dan di sini saya bakalan melakukan cukup banyak aktivitas ya, seperti memangkas daun-daun kering, kemudian juga mencabut rumput-rumput yang liar ya, rumput-rumput liar yang tumbuh pada area sekitar pot. Karena yang pastinya juga ketika rumput-rumput liar ini tumbuh pada area sekitar tanaman hias itu biasanya juga ini akan mendapatkan nutrisi yang sama ya. Jadi alangkah baiknya sebenarnya untuk jenis rumput-rumput liar yang berada di area sekitar pot itu baiknya dibuang ya, dicabuti. Kemudian juga untuk daun-daun yang sudah tua seperti ini juga pastinya baiknya dipangkas ya. Karena juga setidaknya untuk batang daun dari tanaman hias yang sudah menguning seperti ini dan masih menempel pada bagian tanaman ini juga masih mendapatkan nutrisi. Dan memang selama sebulan ini ya, hampir sebulan ini saya memang tidak terlalu banyak melakukan kegiatan pada tanaman hias saya. Di sini saya hanya lebih ke menyiram saja ya, lebih ke menyiram saja. Tidak begitu saya perhatikan sama rumput-rumput liar yang tumbuh. Ini banyak banget biasanya. Di sini saya memang cukup telaten sekali karena memang kembali lagi kesibukan ya. Di Agustus ini banyak sekali kegiatan, dan di sini saya hanya akan melakukan pemberesan ya, beres-beres pada tanaman hias tersebut. Dan sebelum saya melakukan kegiatan ini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan yang pastinya untuk jenis tanaman hias keladi ya. Untuk jenis tanaman hias keladi ini memang baiknya dalam kondisi medianya ya. Media itu yang terlihat lembab seperti ini, karena memang untuk jenis tanaman hias keladi untuk merangsang akar itu memang ketika kondisi dari medianya itu lembab itu lebih cepat. Dan karena memang ketika daun-daun tua ini tidak dipangkas juga akan mengurangi kecantikan ya, keindahan tanaman hias tersebut. Jadi memang ketika kita menyukai terhadap tanaman hias ya, yang pastinya perawatan itu sangat perlu perawatan lanjutan. Dan untuk soal ukuran pot untuk jenis tanaman hias keladi itu tidak berpengaruh ya, meskipun tanaman hiasnya itu banyak rumpunan dan umbinya juga besar ya. Namun ketika menggunakan pot dengan misalnya diameter 12 ataupun 20 itu tidak bermasalah. Hanya saja untuk memindahkan tanaman hias keladi ya, ketika memang tanaman hias itu biasanya berada di tempat teduh,
dan mau kita pindahkan di tempat yang agak banyak terkena cahaya matahari, itu memang baiknya bertahap ya, jangan langsung kita pindahkan, karena biasanya dampaknya adalah pada bagian batang tanaman tersebut itu akan langsung layu. Dan di sini saya akan sedikit ya kasih tip terhadap tanaman hias peperomia, yang sebenarnya juga untuk jenis tanaman hias peperomia itu hampir seperti tanaman hias begonia ya. Ketika kita mau memindahkan tanaman hias peperomia ya, misalnya ini mau disepil, kemudian dipindahkan ke pot lain beberapa anakannya, itu menurut saya ya itu janganlah dilakukan hal seperti itu, menyepil pada bagian anakan dari tanaman hias peperomia. Karena apa? Itu biasanya untuk hidup ya, untuk hidup ketika kita menyepil itu akan dikit sekali peluangnya ya. Berbeda sekali kita budidaya menggunakan stek daun ataupun batang daunnya, itu malah hasilnya akan lebih bagus dibandingkan dengan kita menyepil pada bagian anakan dari tanaman hias peperomia. Dan memang ya, ketika sedang musim kemarau ini berarti kita memang cukup ekstra sekali dalam melakukan perawatan ya. Yang pertama adalah masalah penyiraman. Penyiraman itu memang jangan ditunda-tunda ya, karena apabila dalam kondisi medianya itu kering, itu biasanya pada bagian tanaman tersebut itu akan lebih memudahkan sekali untuk kurus ya. Jadi usahakan saja, yang penting penyiraman itu rutin. Dan kemudian yang kedua adalah masalah penempatan. Masalah penempatan juga pastinya sangat berpengaruh sekali terhadap keadaan warna daun ya. Warna daun ketika tanaman hias daun ya seperti aglonema, kemudian juga ada philodendron, termasuk ada syngonium juga, begonia, dan beberapa jenis tanaman hias lainnya, kecuali untuk jenis tanaman hias yang memang benar-benar tanaman hias itu berada di area yang panas ya, kayak puring, miana, bougainville, itu akan aman sekali. Karena biasanya untuk jenis tanaman hias daun kayak aglonema ya, ini ya misalnya ya, ini ketika banyak terkena cahaya matahari, itu biasanya pada bagian daunnya itu akan gosong ya. Jadi untuk masalah penempatan itu sangat diperlukan ya. Dan saya akan berpindah ke jenis tanaman hias. Ada syngonium di sini juga, keadaannya sedang tidak begitu bagus ya. Dan di sini saya menjadikan tanaman hias syngonium agar terlihat seperti ini ya, terlihat rimbun, dan saya tidak menggunakan turus. Di sini saya lebih suka seperti ini. Saya pangkas pada bagian tanaman hias syngonium yang sudah mulai terlihat menjalar, yang kemudian keadaan ataupun tampilannya itu cantik seperti ini. Dan kemudian juga ada begonia, dan meskipun begonia itu tidak begitu suka dengan air, namun dengan kondisi cuaca saat ini ya yang sedang panas dan kemarau, di sini ketika saya melakukan penyiraman, di sini saya juga setiap hari saya lakukan penyiraman, kemudian saya melakukan penyemprotan terhadap tanaman hias begonia ya, agar kondisinya itu terlalu segar ya. Kemudian juga ada calathea. Seperti yang kita tahu bahwa jenis tanaman hias calathea ketika dalam kondisi media yang kering ya, itu gampang sekali untuk mengering pada bagian daunnya. Maka kita usahakan juga untuk jenis-jenis tanaman hias yang memang ukurannya sudah rimbun ataupun jumbo, alangkah baiknya dilakukan penyiraman rutin sehari minimal sekali ya, agar kondisi dari tanaman hias tersebut itu tetap bagus dan segar. Kemudian juga ada okalis di sini. Ini juga bagus banget.
Dan demikian ya review dari kembang desa, bagaimana sih kita melakukan perawatan terhadap tanaman hias ketika sedang musim kemarau. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.